Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi aljabar. Aljabar. Aljabar itu merupakan cabang matematika yang menggunakan huruf atau biasa disebut variabel untuk menyatakan bilangan atau nilai yang tidak diketahui. Adapun contoh-contoh dalam aljabar itu seperti 2x, x tambah 3, x kuadrat dikurang 4, 4y dikurang 2. Kalau kita belajar materi aljabar, kita akan selalu bertemu bilangan dan huruf-huruf seperti ini ya. Adapun tujuan mempelajari aljabar ini yaitu untuk menyelesaikan persamaan, menyatakan pola, atau memodelkan masalah matematika. Di dalam belajar aljabar itu ada beberapa istilah yang mungkin saja teman-teman semua itu tidak paham apa yang disebut ini, apa yang disebut itu. Nah, sekarang akan kita bahas beberapa istilah yang sering digunakan di dalam materi aljabar. Yang pertama itu ada variabel. Variabel itu yaitu huruf, misalnya X, Y, Z. Misalnya teman-teman bertemu soalnya 2X, atau 3Y, atau 5Z. Nah, yang disebut variabel itu yaitu huruf-hurufnya ini ya, X, Y, Z-nya. Yang kedua istilahnya yaitu koefisien. Apa itu koefisien? Itu merupakan angka di depan variabel. Tadi variabel adalah X, atau Y, atau Z, yang penting huruf. Sedangkan koefisien itu angka di depan variabel. Sekarang kita lihat di dalam kurung ini, 2 di 2X ini merupakan koefisien. Nah, kita kan soalnya ini nih, 2X. 2-nya yang di depan X ini adalah koefisien, sedangkan X yang di samping 2 ini namanya variabel. Yang ketiga itu konstanta. Konstanta itu angka biasa. Misalnya kita punya X tambah 3. Nah, yang jadi konstanta di sini adalah 3-nya. Dia sendiri, tidak dengan huruf maksudnya. Jadi dia yang sendiri, angka yang sendiri ini disebut dengan konstanta. Lalu yang keempat ada namanya suku. Suku itu bagian dari bentuk. Misalnya kita punya 2x. 2x ini disebut satu suku karena dia 2x gitu. Sedangkan kalau 3y ditambah 5 ini dia 2 suku. Kenapa dia disebut 2 suku? Karena di sini ada 3y. 3y ini satu suku. Lalu ada 5. 5 ini juga satu suku. Jadi 3y ditambah 5 itu terdapat 2 suku. Lalu yang selanjutnya ada ekspresi aljabar, yaitu gabungan variabel, koefisien, konstanta. Misalnya 2x tambah 3. 2 di sini sebagai koefisien, x di sini sebagai variabel, dan 3 di sini sebagai konstanta. Operasi aljabar. Operasi aljabar terbagi menjadi 3. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan, yang kedua perkalian, yang ketiga pembagian. Kita bahas yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Di sini katanya suku sejenis bisa dijumlah atau dikurang. Suku sejenis ya, kata kuncinya di sini suku sejenis. Artinya mereka bisa dijumlah atau dikurang kalau sukunya sejenis. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, 2x ditambah 3x sama dengan 5x. 2 punya variabel yaitu x. 3 juga punya variabel yaitu x. Karena variabelnya sama-sama x, berarti mereka dibilang suku sejenis. Mereka bisa dijumlahkan. Jadi 2x tambah 3x sama dengan 5x. Contoh yang kedua dari penjumlahan dan pengurangan, 5x dikurang 2x. 5 variabelnya x, 2 variabelnya juga x, berarti juga sejenis, bisa dikurangkan. 5x kurang 2x sama dengan 3x. Soal yang ketiga, x ditambah 2y. X ini depannya ini 1 ya, kalau tidak ada angkanya. 1x tambah 2y. Yang satu variabelnya x, yang satu lagi variabelnya y, berarti mereka tidak sejenis. Tidak bisa dilanjutkan atau tidak bisa dijumlahkan. Jadi cuma sampai di sini saja. Operasi yang kedua yaitu perkalian. Contohnya 2x, ini yang miring x yang tegak kali ya.
Jadi 2x dikali 3 sama dengan 6x. Di perkalian, walaupun yang satu punya variabel, yang satu lagi tidak punya variabel, mereka tetap bisa dioperasikan. Tidak sama dengan yang di penjumlahan dan pengurangan. Jadi 2x dikali 3 sama dengan 6x. Contoh yang kedua, x dikali y itu sama dengan xy. Dan juga kalau variabelnya berbeda, yang satu x, yang satu y juga tetap bisa dikerjakan. Hasilnya xy. Yang ketiga, operasi pembagian. Operasi pembagian di sini contohnya 6x per 2. Yang di atas punya variabel x, yang di bawah tidak punya variabel. Berarti tetap bisa dikerjakan. 6 dibagi 2 sama dengan 3. X-nya tinggal letakkan saja di samping 3. 6x per 2 hasilnya sama dengan 3x. Contoh soal yang kedua, bagian pembagian 4x per x. Ini sejenis variabelnya sama, yaitu x dan x. 4 dibagi 1 maksud di sini ya. Kalau tidak ada angkanya berarti dia 1. 4 bagi 1 sama dengan 4, x dibagi x sama dengan habis. Jadi 4x per x sama dengan 4, dengan catatan x tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada sifat aljabar. Sifat aljabar terbagi menjadi 3. Yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga distributif. Komutatif itu adalah jika A ditambah B, maka hasilnya sama dengan B ditambah A. Atau jika A dikali B, itu hasilnya sama juga dengan B dikali A. Contoh, kalau 1 ditambah 2, itu hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 1. Kalau yang perkalian, kalau 1 dikali 2, itu hasilnya akan sama juga dengan 2 dikali 1. Sifat yang kedua asosiatif, yaitu jika A ditambah B dalam kurung ditambah C, itu hasilnya akan sama dengan A tambah B tambah C dalam kurung. Yang ketiga sifat distributif, jika A dikali B ditambah C, itu hasilnya akan sama dengan AB ditambah AC. Contoh soal aljabar. Contoh soal yang pertama, sederhanakan 2x ditambah 3x. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu bisa dioperasikan syaratnya sukunya harus sejenis. Kalau di soal ini 2x dan 3x sama-sama variabel x, berarti mereka sejenis. Jadi bisa dioperasikan, hasilnya adalah 5x. Soal yang kedua, sederhanakan 4 dikali x ditambah 2. Ini merupakan operasi perkalian dan juga penjumlahan. Caranya adalah kalikan yang di luar kurung ini dengan semua yang di dalam kurung. Berarti yang pertama 4 kali x, hasilnya 4x, ditambah 4 kali 2, hasilnya sama dengan 8. Karena yang 4 ini variabelnya x, sedangkan yang 8 tidak punya variabel, mereka tidak bisa diselesaikan atau sampai di sini saja penyelesaiannya. Contoh soal yang ketiga, sederhanakan 3x dikurang x ditambah 5. Di sini ada 3 suku, tapi yang sama hanya 2, yaitu 3x dan x saja sama sejenis. Sedangkan 5 tidak sejenis. Berarti 3x dikurang x sama dengan 2x. X yang di sini itu tidak ada angkanya berarti dia 1. Jadi 3 dikurang 1, 2, X-nya tetap. Sedangkan 5, turunkan saja seperti ini. Jadi hasilnya 2X tambah 5. Tidak bisa dijumlahkan karena tidak sejenis sukunya. Soal yang keempat, hitung 2 dikali X ditambah 1 ditambah 3X. Ini adalah operasi perkalian dan penjumlahan. Maka, selesaikan dulu 2x di dalam kurung, kalikan semuanya. 2x, 2 kali x sama dengan 2x, 2 kali 1 sama dengan 2. Baru 3x-nya ini diturunkan saja. Dapatlah hasilnya 2x ditambah 2 ditambah 3, 3x. Yang sejenis adalah 2x dan 3x, berarti mereka bisa dijumlahkan. 2x ditambah 3x itu sama dengan 5x. Sedangkan 2 tidak sejenis, dia langsung diturunkan ke bawah.
Jadi hasil akhirnya adalah 5x ditambah 2. Contoh soal yang kelima. Sederhanakan x tambah x tambah x. Ini ketiga-tiganya sukunya sama. Sejenis, maksudnya sukunya sejenis. Variabelnya sama-sama x. Jadi tinggal dijumlahkan. Kalau tidak ada angkanya berarti mereka masing-masing ini adalah 1 ya. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. X-nya turunkan. Dapatlah hasilnya 3x. Soal yang keenam. Hitung 5 dikali 2x dikurang 1. Kalikan yang di luar kurung dengan semua yang di dalam kurung. Berarti 5 kali 2x sama dengan 10x. 5 kali min 1 sama dengan min 5. Jadi hasilnya adalah 10x dikurang 5. Tidak bisa lagi dikurangi karena mereka tidak sejenis. Yang satu punya variabel x, yang satu tidak punya. Soal nomor 7. Sederhanakan 6x per 2. Nah, kalau dalam pembagian, walaupun yang satunya tidak punya variabel, itu tetap bisa disederhanakan atau dikerjakan. 6 bagi 2, 3. X-nya tinggal turunkan. Jadi hasilnya adalah 3x. Yang kedelapan, sederhanakan 2x tambah 3 kurang x. Ini ada 3 suku, yaitu 2x, 3, dan x. Yang sejenis adalah 2x dan min x. 2x dengan min x hasilnya adalah x, karena 2 dikurang 1. Sedangkan 3 tidak sejenis, maka dia tinggal diturunkan saja di sini. Jadi hasilnya adalah x ditambah 3. Soal yang ke-9. Hitung x tambah 2 ditambah x dikurang 1. Nah, ini dikurung, langkah pertamanya adalah kita keluarkan semuanya dari dalam kurung. Berarti x tambah 2 ditambah x dikurang 1. Sekarang kita punya 4 suku. Kalau mau lebih gampang mengerjakannya, kita susun dia berdasarkan suku sejenisnya. Misalnya x tambah 2 dikurang 1. Tapi kalau sudah paham, tanpa disusun juga bisa mengerjakannya. Ini kita lihat yang sejenis adalah x. X yang di sini sejenis dengan x yang di sini. Berarti x tambah x sama dengan 2x. 2 sejenis dengan 1, tapi 1 ini adalah negatif dia. Jadi 2 dikurang 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. Dapatlah hasilnya 2x tambah 1. Sampai di sini tidak bisa dilanjutkan karena dia tidak sejenis. Soal yang ke-10 atau yang terakhir, sederhanakan 4x dikurang 2x. Yang satu punya variabel x, yang satu lagi juga variabelnya x. Berarti bisa disederhanakan atau dioperasikan, dikerjakan. 4x dikurang 2x sama dengan 2x. Sekian penjelasan materi aljabar dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.